Kita lanjutkan. Untuk yang terakhir adalah analisis Kruskal-Wallis yang termasuk dalam statistik non-parametrik. Ayolah. Untuk uji tes non-parametrik Kruskal-Wallis ada beberapa syarat atau hal yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. 2. Variabel dependen minimal berskala ordinal. Yang ketiga, bentuk distribusi antar kelompok relatif sama, meskipun tidak harus normal ya. Dan yang terakhir, jumlah kelompoknya harus lebih atau sama dengan 3, tidak boleh 2. Kita mulai dengan analisis datanya itu dengan cara mengklik analyze, descriptive statistik, explore, cek. Sini kita menggunakan untuk dependent list penerimaan AI, dan untuk faktor list kita gunakan jenjang. Oh iya, saya lupa ya. Saya menggunakan 3 kelompok, yaitu jenjang di sini, dimana kita buat untuk tabel value variable view-nya dengan kode 1 untuk SD, kode 2 untuk SMP, 3 untuk SMA. Berarti ada 3 kelompok. Nah, kita kembali ke analisis yang tadi ya. Analisis deskriptif, kemudian kemudian explore, chat. Ini dia penerimaannya sudah benar. Faktor listnya kita buat, yaitu tadi yang saya bilang adalah jenjang pendidikan ya, jenjang satuan tempat mengajar. Klik plot ya, sudah benar, continue dan oke. Tunggu interpretasi datanya. Ini dilakukan adalah untuk melihat uji normalitasnya dulu ya, sebelum kita lanjut ke pada uji one way ANOVA-nya. Kita lihat di sini statistik deskriptifnya. Statistiknya adalah 4,01 untuk mean SD, 4,0115 untuk SMP, SMA 4,43. Jadi dapat dikatakan statistiknya lebih dari 0,05. Berarti datanya berdistribusi normal. Nah, lihat untuk Kruskal-Wallis ya, test of normality Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Signifikansi 0,012, lebih besar, 0,2 juga lebih besar. Nah, ada nih satu yang lebih kecil ya, 0,00. Tapi itu tidak masalah, bisa kita dapat gunakan. Yang penting di antara ketiganya masih ada yang lebih besar dari 0,5. Untuk Shapiro-Wilk 0,236 untuk SD dan 0,141 untuk SMA. Signifikansi untuk tes normality SD SMP lebih besar. Maka kita lanjutkan. Karena data antar kelompok signifikansi lebih besar dari 0,5, kita lanjutkan untuk analisis one way ANOVA. Kalau kurang dari 0,05, kita gunakan analisis uji Kruskal-Wallis. Itu yang ingin kita pakai. Nah, karena datanya di sini adalah lebih besar dari 0,05, kita pakai
ANOVA, tapi tidak apa-apa, kita coba dulu ya bagaimana cara menggunakan analisis Kruskal-Wallis. Caranya itu dengan cara klik analyze, non-parametric test, kemudian legacy, dan kin ke independent sample test. Klik yang tes variable test, kita masukkan penerimaan AI. Yang berikutnya untuk grouping kita masukkan jenjang. Ya, benar ya, define range. Jangan lupa kita masukin ya. Minimumnya 1, maksimumnya 3. Continue. Karena sini sudah Kruskal-Wallis yang mau kita uji, tidak perlu klik, kita klik saja oke. Nah, inilah hasil daripada interpretasi data dengan analisis Kruskal-Wallis. Ya, kita perhatikan baik-baik. Agak lama ya, tapi kalau dilihat dari QQ plot ini, kalau titik-titik ini mendekatin garis berarti berdistribusi normal. Test of normality, kita mau coba untuk Kruskal-Wallis, untuk melihat test of Kruskal-Wallis. Nah, ini dia hasil interpretasi analisis Kruskal-Wallis dengan 3 kelompok SD, SMP, SMK. Diperoleh bahwa ranking daripada penerimaan SMA lebih tinggi daripada SD, dan yang terendah adalah SMP. Karena nilai asumsi signifikansi 0,20, kita ingat lagi syarat dari analisis Kruskal-Wallis bahwa jika signifikansi